Shalom sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 34. Dikatakan begini: bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ungkapan syukur adalah sesuatu hal yang sepatutnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Amin. Mengucap syukur atas segala berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua adalah tanda bahwa kita selalu ingat akan Dia, tidak melupakan apa yang Dia lakukan kepada kita. Memang kalau hidup ini ditetapkan dan diukur dengan hal-hal materi, maka kalimat yang menyerukan kita untuk selalu bersyukur tidak akan menjadi berkat. Tetapi jika kita mengerti bahwa dalam hal buruk pun Tuhan akan selalu sediakan yang indah, maka kita akan dapat berkata, bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Amin. Sebab biasanya hal yang besar selalu datang dari hal yang kecil dulu. Amin. Jadi hal-hal yang besar itu tersimpan di hal-hal yang kecil. Makanya Tuhan Yesus katakan, jika kita setia pada perkara-perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan lagi perkara-perkara yang besar. Amin. Karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang dewasa dalam beriman pada Tuhan, untuk tidak menakar sesuatu terhadap Allah hanya berdasarkan kacamata duniawi atau secara materi semata. Karena hal-hal duniawi bersifat fana, itu akan berlalu dan hilang lenyap. Sekarang ini kita sedang berjalan dalam suatu jalan yang ujungnya bernama kekekalan. Amin. Dan sangat tidak bijaksana bila kekekalan itu diukur dengan hal-hal materi dan yang bersifat sementara. Olehnya, mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Maka yang pertama, kita orang-orang pilihannya. Amin. Amin. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang pilihan berarti mereka yang mendapat tempat di hati Allah, dikhususkan dan dipisahkan dari sekian banyak orang yang tidak ikut terpilih. Orang-orang yang dikuduskan, yang dikhususkan untuk menerima sesuatu yang spesial. Apa yang spesial itu? Yaitu kasih yang sempurna. Amin. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ya, dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam posisi ini, siapa yang dapat menggugat hidup kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Daud berkata di bacaan kita ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Amin. Di ayat 34 di 1 Tawarik pasal yang ke-16. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua telah dijadikan dan dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah. Ada amin? Orang-orang yang dikhususkan, itu berarti kita adalah orang-orang khusus di mata Allah. Amin. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Allah. Tuhan telah berbuat banyak bagi kita. Amin. Kita bukan orang sembarangan di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih dan diurapi. Amin.
Jadi saudaraku yang kekasih, saya ulangi bahwa mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena kita orang-orang pilihannya. Amin. Yang kedua, karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-19 itu sangat populer ya. 1 Petrus pasal 1 ya. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini saudara, saya akan bacakan ya. 1 Petrus pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-19 ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa? Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan penebusan Kristus kita beroleh pengampunan dosa. Itu di Efesus pasal 1 ayat 7 ya. Dan dengan penebusan itu pun kita menjadi milik Allah di Kolose Efesus 1 ayat 14 ya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma di Roma pasal 3 ayat 24. Kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat ya. Kita menerima berkat Abraham ya. Kita menerima Roh Kudus itu Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Bahkan dengan penebusan yang dilakukan oleh Kristus, kita dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Bahkan kita menjadi milik Allah di Efesus 1 ayat 14. Jadi saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Amin. Yang ketiga, ya, kita bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ada amin? Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dibagi dalam 3 fase. Apa yang telah Dia buat di masa lalu, apa yang sedang Dia buat sekarang, dan apa yang akan Dia buat nanti seturut janjinya. Amin. Kita sudah mengalami hal-hal yang baik di masa lalu. Kita juga sudah mengalami hal-hal yang baik di masa kini. Dan juga Dia akan terus melakukan hal-hal yang baik yang akan kita alami di masa yang akan datang. Di hari esok, di minggu depan, di bulan depan, di sepanjang tahun ini. Amin. Dia Allah yang sedang merancangkan masa depan yang baik bagi saudara dan saya. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Dia mewarnai hidup kita dengan kasih-Nya, dengan rahmat dan anugerah-Nya yang luar biasa. Allah tidak pernah gagal untuk menolong dan mengangkat kita kembali dari kejatuhan kita. Dia akan memulihkan kita. Ingatlah akan kasih-Nya yang besar itu saudara. Ia telah menjadi manusia, hidup melayani, mati dan bangkit untuk menebus dan memberikan hidup baru bagi kita. Ini alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Dan yang keempat, kenapa kita harus mengucap syukur senantiasa? Karena perlindungannya. Amin. Tuhanlah benteng umat-Nya. Amin. Musuh-musuh Tuhan melarikan diri, ketakutan ketika mereka melihat karya Allah. Itu sudah bisa baca di Mazmur 84 ayat 4-7. Tetapi umat-Nya akan bersukacita ketika melihat karyanya. Itu di Mazmur 48 ayat yang ke-11. Karena itu saudaraku yang kekasih, memuji Tuhan dan mengucap syukur bukanlah didasarkan pada situasi dan kondisi sekitar kita. Situasi dan kondisi di sekitar kita masih pandemi COVID-19 yang membuat kita takut untuk keluar rumah. Takut untuk bertemu dengan teman-teman kita. Takut untuk datang berkumpul beribadah. Ya,
Nah, kita ibadah dari rumah saja saudara. Setiap hari saudara lihat tayangan ini, saudara sudah beribadah. Ya kan? Nah, mungkin situasi kita hari-hari ini menakutkan saudara. Namun karena kehendak Allah bagi kita, kita ada sampai hari ini, dan damai sejahtera Allah akan memerintah dalam hati dan keluarga kita. Justru dengan pujian dan ucapan syukur, kita akan mengubah situasi dan kondisi di sekitar kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu kami alami sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Mereka akan terpelihara dan baik-baik saja. Baik itu kesehatan mereka, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang mereka sedang lakukan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.